kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang psikoanalitik, terkhususnya teori yang disampaikan oleh Carl Gustav Jung. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Andi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang biografi singkat dari Carl Jung. Carl Jung memiliki nama lengkap Carl Gustav Jung yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Caswil, sebuah kota di Lake Constance di Swiss. Kakek dari pihak ayahnya adalah seorang dokter terkemuka di Basel dan salah satu pria terkenal di kota itu. Sebuah rumor lokal menyarankan bahwa penatua Carl Jung adalah putra haram dari penyair besar Jerman Goethe. Meskipun penatua Jung tidak pernah mengakui rumor itu, Jung yang lebih muda setidaknya kadang-kadang percaya bahwa dirinya sebagai cicit dari Goethe. Kedua orang tua Jung adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Ayah Jung, Johann Paul Jung, adalah seorang pelayan di gereja reformasi Swiss, dan ibunya, Emily Preisberg Rosenbach, adalah seorang putri teolog. Bahkan 8 paman dari pihak ibu Jung dan 2 paman dari pihak ayahnya adalah pendeta, sehingga agama dan obat-obatan lazim dalam keluarganya. Keluarga ibu Jung memiliki tradisi spiritualisme dan mistikisme, dan kakek dari pihak ibunya, Samuel Preisberg, adalah seorang mukmin dalam gaib dan sering berbicara dengan orang mati. Dia menyimpan kursi kosong untuk hantu istri pertamanya dan melakukan percakapan rutin dan intim dengan hantu dari istri pertamanya. Cukup dimengerti, praktek-praktek ini sangat mengganggu istri keduanya. Orang tua Jung memiliki 3 anak, seorang anak yang terlahir sebelum Carl tetapi hanya hidup 3 hari, dan seorang putri 9 tahun lebih muda dari Carl. Sebelum ulang tahun keempat Jung, keluarganya pindah ke pinggiran kota Basel. Dari periode inilah mimpi itu berasal, yaitu mimpi yang memiliki efek pada kehidupannya dan pada konsep tentang ketidaksadaran kolektif yang akan dijelaskan kemudian. Selama masa sekolahnya, Jung secara bertahap menyadari 2 aspek terpisah dari dirinya sendiri, dan dia menyebutnya sebagai kepribadian nomor 1 dan kepribadian nomor 2. Awalnya dia melihat kepribadian itu sebagai bagian dari dunia pribadinya sendiri. Tetapi selama masa remaja, ia menyadari bahwa kepribadian nomor 2 sebagai cerminan dari sesuatu selain dirinya. Pada saat itu, Jung tidak sepenuhnya memahami ini terpisah, tetapi pada tahun-tahun berikutnya, ia mengakui bahwa kepribadian nomor 2 telah berhubungan dengan perasaan dan intuisi bahwa kepribadian nomor 1 tidak dirasakan. Dalam kenangan mimpi refleksi Jung, dia menulis tentang kepribadian nomor 2 antara tahun-tahun ke-16 dan ke-19. Kepribadian Jung nomor 1 muncul sebagai lebih dominan dan secara bertahap menekan dunia firasat intuitif. Karena kepribadiannya yang sadar dan selalu unggul, ia dapat berkonsentrasi pada sekolah dan karir. Dalam teori sikap Jung sendiri, kepribadian nomor 1 diekstradisi dan selaras dengan dunia objektif, sedangkan kepribadian yang kedua miliknya adalah introvert dan diarahkan menuju ke dalam dunia subjektifnya. Setelah dia menyelesaikan gelar kedokterannya dari Universitas Basel pada tahun 1900, Jung menjadi asisten kejiwaan Eugen Bleuler di Rumah Sakit Jiwa Burghölzli di Zurich. Mungkin rumah sakit pengajaran kejiwaan paling bergengsi di dunia pada waktu itu. Selama 1902 sampai 1903, Jung belajar selama 6 bulan di Paris bersama Pierre Janet, penerus Charcot.
Ketika ia kembali ke Swiss pada tahun 1903, dia menikahi Emma Rosenbach, seorang wanita muda yang anggun dari keluarga yang kaya. Carl Jung sangat mengagumi Sigmund Freud. Bahkan mereka sudah bertemu sebelumnya. Dan dalam pertemuan mereka itu, Freud percaya bahwa Jung adalah orang yang ideal untuk menjadi penerusnya. Tidak seperti yang lain, pria di lingkaran teman dan pengikut Freud. Jung bukan Yahudi atau seorang Wina. Selain itu, Freud memiliki perasaan pribadi yang hangat untuk Jung dan menganggapnya sebagai seorang pria dengan kecerdasan yang besar. Kualifikasi ini mendorong Freud untuk memilih Jung sebagai presiden pertama Asosiasi Psikoanalitik Internasional. Pada tahun 1909, G. Stanley Hall, presiden Universitas Clark dan salah satu psikolog di Amerika Serikat, mengundang Jung dan Freud untuk menyampaikan serangkaian kuliah di Universitas Clark di Worcester. Bersama dengan Sandor Ferenczi, psikoanalisis lain, dua orang melakukan perjalanan ke Amerika. Yang pertama 9 kunjungan Jung ke Amerika Serikat selama 7 minggu perjalanan, dan ketika mereka berada dalam kontak sehari-hari, ketegangan yang mendasari antara Jung dan Freud perlahan-lahan mulai mendidih. Jung juga menegaskan bahwa selama perjalanan ke Amerika, Freud tidak dapat menafsirkan mimpi Jung, terutama yang tampaknya mengandung materi kaya dari Jung kolektif tidak sadar. Kemudian kita membahas mimpi ini secara lebih rinci. Tapi di sini kita hanya menyajikan aspek-aspek mimpi yang mungkin berhubungan dengan beberapa seumur hidup masalah yang dialami Jung dengan wanita. Dalam mimpi ini, Jung dan keluarganya tinggal di lantai 2 rumahnya ketika ia memutuskan untuk mengeksplorasi tingkat rumahnya. Di tingkat bawah tempat tinggalnya, ia datang di sebuah gua di mana ia menemukan 2 tengkorak manusia sangat tua dan setengah hancur. Jung menggambarkan mimpi itu, Freud menjadi tertarik pada 2 tengkorak, tetapi bukan sebagai bahan tidak sadar kolektif. Sebaliknya, dia bersikeras bahwa Jung mengasosiasikan tengkorak untuk beberapa keinginan. Siapa yang Jung ingin mati? Belum sepenuhnya mempercayai dirinya sendiri dan mengetahui apa yang Freud harapkan. Jung menjawab, "Istri saya dan adik ipar, setelah semua saya harus menyebutkan nama seseorang yang kematiannya sepadan dengan keinginan." Kata kepribadian berasal dari bahasa Latin yaitu persona, yang mengacu pada topeng yang dipakai oleh aktor Romawi dalam pertunjukan drama untuk memainkan peran atau penampilan palsu. Kepribadian adalah pola sifat dan karakteristik tertentu yang relatif permanen dan memberikan konsistensi maupun individualitas pada perilaku seseorang. Sifat merupakan faktor penyebab adanya perbedaan antara individual dalam perilaku, konsistensi perilaku dari waktu ke waktu, dan stabilitas perilaku dalam berbagai situasi. Karakteristik merupakan kualitas tertentu yang dimiliki seseorang, termasuk di dalamnya beberapa karakter seperti temperamen, fisik, dan kecerdasan. Teori kepribadian dengan pendekatan psikologi analitis dikembangkan oleh Carl Jung. Dia diakui sebagai salah satu ahli psikologi yang terkemuka di abad yang ke-20. Selama 60 tahun ia mengabdikan dirinya dengan penuh kesungguhan untuk menganalisis proses kepribadian manusia yang sangat luas dan dalam. Carl juga mendasarkan teori kepribadiannya pada asumsi bahwa pikiran atau psyche atau kejiwaan mempunyai level kesadaran dan ketidaksadaran. Carl juga sangat menekankan bahwa bagian yang paling penting dari labirin ketidaksadaran seseorang bukan berasal dari pengalaman personal, melainkan dari keberadaan manusia di masa lalu. Konsep ini yang disebut Carl sebagai ketidaksadaran kolektif. Carl berpendapat keseluruhan kepribadian atau kejiwaan menciptakan beraneka
atau beberapa tingkatan atau struktur yang berada tepat saling berpengaruh satu dengan lainnya. Berikut penjelasan materi tentang tingkatan kejiwaan menurut teori Carl Jung yang akan dibahas oleh teman saya Indah Mabilehi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu tingkatan kejiwaan menurut teori kepribadian Carl Jung. Yang pertama adalah kesadaran atau konsius. Kesadaran merupakan hal yang dapat dirasakan oleh ego. Ego adalah pusat dari kesadaran yang menyangkut pemahaman, berpikir, merasa, dan mengingat. Ego adalah kesadaran kita akan diri kita sendiri, dan ego juga yang bertanggung jawab atas aktivitas norma kita dalam kehidupan sehari-hari. Ego bertindak dengan cara-cara yang terseleksi dan berlaku dalam kesadaran atas rangsangan-rangsangan yang kita perlihatkan. Menurut Jung, ego memiliki dua jenis persepsi mental, yaitu sikap introversi dan ekstraversi, yang saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu, di mana ekstraversi adalah sikap yang berorientasi kepada dunia luar dan orang lain. Sedangkan introversi adalah sikap yang berorientasi kepada pikiran dan perasaan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kapasitas yang sama untuk kedua sikap tersebut, tapi hanya yang dominanlah yang muncul dalam kepribadian dan kesadaran seseorang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mario. Pendapat tentang 4 fungsi, yaitu yang pertama, extrovert thinking types merupakan sikap yang memiliki kehidupan teratur dan mengikuti norma. Sikap ini cocoknya untuk para ilmuwan karena mereka memiliki kefokusan yang bagus dan menggunakan logika mereka untuk menjelaskan dan memahami suatu prakarya atau tugas mereka. Yang kedua, extrovert feeling atau merupakan sikap yang biasanya emosional dan kebanyakan tipenya dimiliki oleh wanita dan dengan norma dan nilai tradisional, dan terkadang sikap sosial mereka muncul. Yang ketiga, extravert sensing merupakan sikap yang biasanya realistis atau praktis dan prakerja keras. Sikap ini merupakan beradaptasi dengan berbagai orang, yang mudah untuk beradaptasi dengan berbagai orang dan situasi. Yang keempat, extraverted intuiting merupakan sikap yang biasanya sukses di bidang bisnis dan politik karena mereka memiliki kemampuan melihat kesempatan, memiliki ide-ide baru dan kreatif. Sikap ini dapat mempromosikan suatu hal-hal yang baru, dan sikap ini dapat merupakan suatu tujuan hidup mereka. Selanjutnya adalah introvert thinking. Orang dengan sikap ini biasanya tidak ramah. Mereka kurang bergaul dan lebih mengejar dan memperhatikan pemikirannya sendiri tanpa memperdulikan apakah ide mereka itu diterima oleh orang lain atau tidak. Mereka juga biasanya keras kepala, sombong, dan berpendirian. Selanjutnya, introvert feeling. Orang dengan sikap ini biasanya memiliki emosi yang kuat, tapi mereka menutupinya. Mereka memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, tidak praktis namun memiliki intuisi yang sangat tajam jika dibandingkan dengan orang lain. Mereka juga misterius, pendiam, sederhana, percaya diri, dan kekanak-kanakan. Selanjutnya adalah introvert sensing. Orang dengan sikap ini biasanya cenderung sebagai orang yang tenang, kalem, tapi mereka juga membosankan dan kurang berkonsentrasi. Kebanyakan dari mereka mengekspresikan diri mereka dengan musik dan seni. Dan yang terakhir adalah introvert intuiting. Orang dengan sikap ini biasanya suka menyendiri, jarang berhubungan dengan kenyataan dan tidak nyambung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Queenie. Materi berikutnya yaitu B, ketidaksadaran personal atau personal unconscious. Dalam teori Jung, tingkatan kedua dari kejiwaan adalah personal unconscious. Ketidaksadaran pribadi atau personal terdiri dari semua pengalaman yang dilupakan
yang kehilangan intensitasnya karena beberapa alasan, terutama karena tidak menyenangkan. Ketidaksadaran personal juga berisi kompleks, inti pola emosi, persepsi, dan hasrat. Kompleks merupakan kumpulan dari pengalaman yang disimpan dalam ketidaksadaran personal dan dapat merembes ke ego tanpa diketahui sehingga membentuk perilaku tertentu secara refleks. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif. Terkadang kecenderungan ini muncul dengan cara spontan dan terkadang ketika seseorang dalam kondisi stres, ini muncul dalam bentuk motif archetype. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Delta. Di dalam ketidaksadaran kolektif terdapat archetype, yaitu bayangan-bayangan leluhur atau arkaik yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Banyak gambaran dari pengalaman universal sebanyak pengalaman manusia yang biasa terjadi. Diulang di dalam kehidupan menggantikan keberhasilan generasi, archetypes telah menjadi pengaruh dalam jiwa kita. Archetypes tidak sepenuhnya merupakan perkembangan memori. Kita tidak dapat melihat archetypes seperti melihat gambar dan kejadian yang lalu dalam kehidupan kita. Archetypes diekspresikan dalam mimpi dan fantasi. Keutamaan archetypes ini mencakup persona, shadow, anima, animus, great mother, wise old man, pahlawan, dan self. Sekian pembahasan dari kelompok kami.